Pendopo Kabupaten Malang ternyata memiliki satu ruang khusus yang dibilang menyimpan misteri. Pasalnya, kamar yang konon ditempati oleh Bupati Malang pertama itu sama sekali tak boleh ditempati secara sembarangan. Bahkan, disebutkan jika kamar tersebut terlarang untuk dimasuki perempuan. Namun, sampai saat ini, keberadaan kamar tersebut masih tetap seperti dulu dan dijaga kebersihan serta keindahannya. Lantas, seperti apa penampakan kamar tersebut? Pantengin video ini sampai tuntas ya. Seperti tadi disampaikan Pak Dwi tadi, memang di pendopo, di Beringgitan atau di dalam ya ini ya, dalam ini ada satu ruang tempat peristirahatan yang selama ini di sebelah timur dan selatan. Yang tidak pernah digunakan untuk beristirahat ya. Dan itu saya juga ini secara ini memang ada hal-hal yang tidak seperti kamar ini tidak pernah dibuka ya. Dan saya juga nggak tahu di dalam ada seperti apa, tapi karena dari turun temurun ini memang disakralkan. Jadi kita menghormati turun-temurun tersebut. Ya. Jadi pada dasarnya bangunan yang ada mulai dari Beringgitan, Dalem sampai Gandok ini masih boleh dikatakan lestari ya, masih dan sampai dengan meblernya. Ya kita beruntung itu ya. Bahkan juga lampunya kebetulan di tempat ini masih lampu yang lama. Nah, kalau kita bandingkan dengan bagian-bagian dari rumah, ini bagaimanapun juga ini rumah Jawa, karena yang tinggal ini adalah orang Jawa, bupati di Jawa. Oleh karena itu menyerupai juga pada rumah-rumah Jawa yang lain. Pada rumah-rumah Jawa itu di antara sejumlah kamar itu pasti ada kamar yang lebih istimewa daripada yang lain. Kalau terdiri atas 3 sentong itu 3 kamar itu, yang utama itu sentong tengah, gitu ya. Tapi untuk bangunan ini tidak model itu, tidak model sentong kanan, sentong kiri dan sentong tengah. Tetapi kamarnya terdiri atas 2 sayap, sayap barat, sayap timur. Nah, salah satu yang penting itu adalah kamar yang menjadi pernah menjadi kamar dari cikal bakal, ya, cikal bakal. Jadi pemula, ya, dalam hal ini adalah pemula dari penguasa di Kabupaten Malang, yaitu bupati yang pertama. Tempat inilah yang menjadi tempat tinggal kamar khusus bagi bupati yang pertama, yaitu Notodiningrat, Raden Tumenggung Notodiningrat I, karena di antara 3 bupati yang ada di Malang itu 3 yang menggunakan nama Notodiningrat. Notodiningrat 1, 2, 3. Baru yang keempat itu tidak lagi pakai Notodiningrat. Nah, Notodiningrat 1 tinggal di kamar ini, ya. Termasuk yang masih memperlihatkan jejak lama itu adalah dipannya ini, bayang. Yang disertai dengan kelambu dan seterusnya, kemudian beberapa toilet, beberapa mebel, dan satu hal yang menarik perhatian kita, biasanya juga di tempat tinggal dari tempat tinggal utama itu ada satu tempat yang orang Jawa menyebutnya dengan panepen, Pak, tempat untuk menyepi. Nah, ada kemungkinan apa yang ada di sebelah timur dan dalam kondisi tertutup inilah yang dalam masyarakat Jawa disebut dengan panepen. Jadi tempat untuk melakukan kegiatan ritual. Oleh karena itu, mengapa menjadi sakral? Ya, karena konon difungsikan sebagai panepen. Nah, jadi ruang inilah yang sangat historik ya, karena menjadi tempat tinggal dari apa yang saya sebut sebagai cikal bakal dari bupati-bupati Malang. Ini yang menyejarah. Nah, beruntung masih cukup lestari pintunya, kemudian
bahkan dilengkapi dengan pintu, jadi pintunya itu Pak, selalu pada masa lalu pintu double. Jadi seperti ini kan ada pintu yang kaca yang di depan, ada pintu yang kemudian di belakang. Jadi pintu double. Gradel-gradelnya masih gradel asli, kemudian juga kalau kita lihat di sisi-sisi lain kita masih bisa melihat engselnya, paku-pakunya dan sebagainya, ini merupakan paku-paku yang lama. Oleh karena itu beruntung Malang masih memiliki jejak masa lampau yang cukup lestari. Saya kira ke depan kita tinggal mengembalikan saja renovasi-renovasi tambahan itu ke bentuk aslinya, sehingga kelak ini bisa betul-betul menjadi petanda mengenai jejak mula. Saya menyebut ini merupakan jejak mula Kabupaten Malang. Jejak mulanya ada di sini. Ya. Pak Sutrisno sudah lama merawat ruangan ini? Sudah lama, Mbak, dari zamannya Pak Rendra. Dulunya katanya sih kata ruang sakral gitu. Kurang tahu sih saya. Ya, saya manut-manut aja gitu. Setiap hari apa Pak kalau di sini dibersihkan? Hari malam cuma lagi gitu. Membersihkannya gimana? Ya dibersihkan yang apa tuh dilap-lapi gitu Mbak. Terus kalau kan adanya sendiri yang apa tuh yang bersihkan pakai dupa gitu. Memang ada aturan perempuan nggak boleh masuk gitu Pak? Iya katanya nggak boleh gitu. Ya kurang tahu saya Mbak gitu. Rencanya gitu. Kalau misalnya itu memang pernah nggak ada pengalaman mistis atau apa di ruangan ini? Oh dulu pernah. Waktu bersih-bersih kamar mandi tuh di sini saya itu mengkorok gitu. Tapi saya nggak mikir negatif, mikir positif aja gitu. Cuma gitu aja.